Saya mau nyampaikan pesan dari Mbak Yusi. Katanya terima kasih untuk bantuan buat anaknya. Oh iya, Mbak Yusi udah chat saya langsung kok. Oh, saya kirain belum. Terus Mbak Yuni kesini itu cuma mau menyampaikan itu aja. Enggak, ada lagi yang mau saya sampaikan. Saya mau nyambung cerita yang kemarin soal Mbak Endah. Ternyata ya Bu dosen, Mbak Endah bagi-bagi susu yang beli di supermarket. Tanggal kan... Kirain Mbak BRTT lagi pergi. Kagak, gue di kamar mandi. Kalau gitu saya pamit mau pergi. Nanti aja. Kenapa? Cuci piring dulu. Numpuk di dapur. Gue geli liatnya. Sama ini, beresin. Baru boleh pergi. Iya, tapi ibu males. Kenapa males? Pasti Mbak Yuni datang ke sini buat bergosip. Ibu ngerasa bakal buang-buang waktu. Tapi Mbak Yuninya udah datang ke sini, masa ibu nggak temuin? Ya udah, kalau gitu ibu bilang ke Tante Yuni, jangan ngegosip. Mas Pandu mau jemput siapa? Saya nggak jemput. Saya mau ketemu Pak Sopyan. Saya juga ngantri. Bu Wayuni punya urusan sama Pak Sopyan juga. Bukan, sama istrinya, Bu Rahma. Oh, kalau gitu mah nggak perlu ngantri. Kan beda orang. Kalau bertamu itu gantian, jangan segambreng. Nanti yang punya rumah jadi kewalahan ngadepin tamunya. Ya wes toh ngantri, tunggu aja. Saya dulu masuk, baru Mas Pandu. Loh. Mas Pandu mau kemana tuh? Nggak jadi nunggu. Kalau ibu-ibu ketemu sama ibu-ibu, ngobrolnya pasti lama. Ada Mbak Yuni. Iya, Ayo masuk. iya makasih. Ya. Silakan duduk, Mbak. Oh, iya makasih. Iya. Mbak Yuni mau minum apa? Adanya apa? Ada air putih, ada teh. Tapi kalau sirup lagi nggak ada, lagi habis. Kalau gitu makasih. Saya udah minum air putih sama ngeteh tadi pagi. Eh, Mbak Yuni kesini ada apa ya? Saya mau nyampaikan pesan dari Mbak Yusi. Katanya terima kasih untuk bantuan buat anaknya. Oh iya, Mbak Yusi udah chat saya langsung kok. Oh, saya kirain belum. Terus Mbak Yuni kesini itu cuma mau menyampaikan itu aja. Enggak, ada lagi yang mau saya sampaikan. Saya mau nyambung cerita yang kemarin soal Mbak Endah. Ternyata ya Bu dosen, Mbak Endah bagi-bagi susu yang beli di supermarket. Tanggal kadaluarsanya itu sebentar. Masa ngasih orang susu udah mau basi? Aduh, Mbak Yuni, jangan bikin gosip seperti itu. Nanti kalau orang lain denger jadi salah paham sama Bu Endah. Saya iki nggak maksud bergosip Bu dosen, tapi saya mempertanyakan sikap Mbak Endah. Kok bisa ngasih orang susu yang udah mau basi? Mbak Yuni, sebenarnya ide bagi-bagi susu itu adalah ide suami saya. Maksudnya supaya susunya itu nggak mubazir gitu. Oh gitu toh. Ya bagus itu, biar nggak mubazir. Soalnya saya iki cuma khawatir loh Bu dosen, yang dibagiin itu protes susunya udah mau basi. Bu Endah. Bu. Makasih ya susunya. Anak saya suka. Dia bilang enak sampai ketagihan. Terus sekarang susunya udah habis. Alhamdulillah, saya ikut senang dengarnya. Saya malah sebel. Padahal isu diadain fogging itu kan udah beberapa hari yang lalu. Iya toh, mana, malah nggak ada aksinya sama sekali. Mungkin masih diurus sama Babe Naim, Mbak Yuni. Menurut saya, kinerja Babe Naim itu lama, nggak satset. Beda sama waktu Pak Sopyan dulu menjabat, lebih satset. Mbak Yuni, jangan membandingkan seperti itu.
Kemampuan setiap orang itu kan beda-beda. Iya sih Bu dosen. Saya paham, Babe RT itu kan sudah tua, jadi pasti kerjanya lama. Lah saya ungkit ini, soalnya tadi Mbak Kiki juga ngebahas soal ini. Kata dia, Mbak Yuni, mohon maaf banget. Saya ada kerjaan yang harus diselesaikan. Jadi maaf ya Mbak, waktu ngobrolnya saya potong. ya wis, enggak apa-apa Bu dosen. Kalau gitu saya permisi pulang dulu. Iya. Saya ada kerjaan juga. Iya. Amin. Makasih banyak ya Bu atas doa buat kesembuhan anak saya. Rumahnya rajin dibersihin biar nggak banyak nyamuk. Iya, Bisa jadi gara-gara banyak nyamuk, Anto susah tidur. biar gampang tidur. Pakai apa? Coba beli kelambu, pasang kalau anaknya mau tidur, biar nggak kena nyamuk. Kelambu itu apa? Masa nggak tahu? Emang nggak tahu. Bentuknya kayak tudung saji, terbuat dari nilon. Biasanya digunain untuk mengusir nyamuk buat bayi. Tetap nggak tahu. Ih, coba ditanya istrinya, pasti tahu. Bang, bangun. Ngapa sih? Lu bilangnya mau kerja sama Pak Makbul, malah ngejogrok di sini. Mau minta-minta lu ya? Gue lagi nungguin Teddy. Ngapain? Nemenin nyari kontrakan. Masa numpangnya udah habis. Enggak, dia kagak betah sama Babe RT. Pak Makbul gimana? Gue udah kesono, nggak ada orang. Telepon. Udah kagak diangkat. Baru diomongin, Pak Mabul telepon. Jawab. Iya Pak, tadi saya ke sono, tapi Bapak kagak ada. Oh iya, saya ke sono. Pak Mabul udah pulang, nyuruh ke sono. Samperin Gi. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk. Kenapa kamu kos? Kenapa nggak tinggal di rumah orang tua kamu aja? Biar nggak kelihatan kalau saya nganggur. Sangat bijaksana. Kamu pernah kerja? Pernah Jadi apa? jadi SPG, freelance, gak menentu. Jadi SPG di pameran perumahan atau otomotif. Kerjanya paling seminggu, nganggurnya bisa sebulan 2 bulan. Udah coba cari kerjaan lain? Udah, tapi belum dapet. Berarti sekarang kamu pengangguran? Iya, Miskin? pertanyaannya itu lagi. Ya. Iya, saya miskin. Kamu lemah iman? Maksudnya Agama kamu apa? Islam. Sholat 5 waktu? Enggak. Berarti kamu lemah iman. Oke. Sekarang kamu ikut saya. Kemana? Ikut aja. Saya akan mengajarkan kamu sesuatu. Apa? Nggak usah nanya apa. Nanti kamu juga tahu. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yen, kenapa digebras lagi? Tadi atau lari-larian, jadi we kotor. Anto mana? Di kamar? Sama Mbak Yuli. Iya. Anto mana? Di kamar. Udah tidur? Belum, makanya Babab temenin Anto main dulu deh. Ibu gimana? Tadi nelpon Babab nyuruh pulang buat nidurin Anto. Kenapa sampai rumah malah disuruh main sama Anto? Ya kalau anaknya langsung disuruh tidur, dia nggak akan mau. Makanya diajak main dulu sebentar. Nanti lama-lama capek langsung tidur. Ya udah. Anto! Duduk dulu.
Sebentar, saya ke dalam dulu. Kita ngobrol ini sambil ngopi. Makasih Pak. Sama-sama. Saya sih nggak pernah